Oke, hari ini tentang penelitian eksperimental ya. Waktu ini sudah pernah saya jelaskan tentang apa itu penelitian non eksperimental. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa membedakan apa itu non eksperimental, apa itu eksperimental? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang mau nggak membantu saya menjelaskan? Ayo, siapa yang bisa? Tak apa, jangan takut salah, karena ini kita cuma saya cerita sharing aja di sini. Ayo, ada yang mau mencoba nggak? 104 Pak. 004. Oke, 104. Silakan 104. Penelitian eksperimental itu merupakan penelitian sistematis, logis, dan teliti. Kalau non eksperimental itu penelitiannya observasinya dilakukan terhadap sejumlah ciri atau variabel subjek penelitian menurut keadaan apa adanya. Oke, saya simpan dulu ya. 004. Oke, 004. Izin menjawab. sorry. Oke, silakan. Saya Tim berapa? 004. Oke, 004 silakan. Penelitian non-eksperimental dapat dikatakan sebagai perwujudan terhadap label yang diberikan pada arti peneliti yang tidak mengontrol, memanipulasi, dan mengubah variabel penelitian. Kalau penelitian eksperimental itu boleh diulang, Pak? Sorry, boleh silakan. Apa-apa? Silakan, diulang aja nggak apa-apa. Maaf, Pak. Nggak apa-apa. Ayo, silakan. Kalau dari perbedaannya boleh, Pak? Boleh, silakan. Perbedaannya saya tanya. Oh ya, kalau penelitian eksperimental itu mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Kalau non-eksperimental itu mengetahui dampak, tingkah hubungan atau hubungan sebab akibat antara variabel bebas data variabel terikat, di mana data variabel bebas dan terikat sudah tersedia. Kalau misalnya penelitian eksperimental, terdapat kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang harus sama atau setara. Kalau yang non-eksperimental tidak terdapat kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Oke, terima kasih jawabannya ya dari 2 orang ya. Oke, saya permudah aja. Jadi saya kasih contoh ya. Misalnya gini. Ini kan angkatan 6 nih. Angkatan 6 kalian belajar mengenai farmakoepidemiologi. Nah, saya ingin meneliti nih. Kira-kira di sini pasti ada sering main game ya. Main game Mobile Legends dan sebagainya. Nah, kira-kira orang yang main Mobile Legends mempengaruhi nggak nilai akhir dari farmakoepidemiologi? Saya bikin gitu judulnya. Jadi judulnya adalah hubungan orang yang bermain game Mobile Legends atau game online terhadap tingkat nilai dari farmakoepidemiologi. Saya kasih saya tanyakan kalian nih, berapa orang yang main game online? Misalnya ada 10 orang. Kemudian yang nggak main game online berapa orang? Ada 10 orang juga. Saya lihat nih nilai akhir dari nilai farmakoepidemiologinya. Oh, ternyata berbeda dia. Ternyata yang main game online atau main game online itu nilainya jauh lebih kecil ketimbang yang nggak main game online. Itu non eksperimental. Kalau eksperimental, saya ambil 20 orang, 10 orang saya kasih game Mobile Legends, 10 orang nggak kasih main game online. Saya lihat hasilnya bagaimana. Sampai sana paham nggak? Jadi kesimpulannya, non eksperimental itu saya nggak ngasih perlakuan apa-apa, saya hanya melihat. Saya tanyakan ke kalian nih, berapa orang yang main game online? Oh, ada 10 orang. Berapa orang yang nggak main game online? Ada 10 orang. Oh, saya lihat nih nilai kalian nih. Oh, ternyata nilai yang nggak main game online lebih besar ketimbang yang main game online. Nah, tapi kalau eksperimental, beda. Saya cari 20 orang, saya suruh 20 orang nih main game online setiap hari. Yang lagi 20 orangnya, saya suruh jangan main game online. Jadi saya mau bandingin nilai farmakoepidemiologinya. Berbeda nggak? Seperti itu. Sampai sana paham nggak bedanya?
Paham, Pak. Paham ya? Paham, Jadi Pak. eksperimental itu dia ada perlakuan, sedangkan non eksperimental itu tidak ada perlakuan dia. Saya hanya melihat. Ya sudah fenomena sudah ada namanya non eksperimental. Oke, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang pengenalan ya. Saya tidak akan, ini kan sudah dapat metode mungkin nanti semester 7 akan dapat metodologi penelitian ya. Metode penelitian itu hampir mirip dengan farmakoepidemiologi, tapi bedanya farmakoepid itu dia cenderung lebih ke penelitian klinis saja. Nah, untuk saat ini saya akan kasih contoh aja. Jadi materi ini saya kasih contoh, kasih judul. Nanti kalian tentukan ini, judul ini cocok rancangannya seperti apa. Nah, contoh ini. Saya punya judul riset ya. Jadi yang namanya farmakoepidemiologi kan pasti penelitian klinis nih. Nah, judul saya adalah pemberian vitamin C terhadap nilai CD4 dalam pengobatan pasien HIV. Nah, nilai CD4 kalian tahu nggak? Apa itu nilai CD4? Nggak tahu ya, oke, nanti mungkin dibaca buku, nanti mungkin di farmako, atau nggak di virus, atau nggak di mikro, nanti baca-baca. Nilai CD4 itu adalah nilai semacam nilai ambang batas imunologi. Jadi semakin kecil nilainya CD4 ini, jadi otomatis virusnya juga semakin banyak. Nah, saya kasih nih vitamin C, tambahan suplemen ya. Mungkin waktu di farmakoepidemiologi efektivitas sobat kalian sudah tahu nih. Jadi vitamin C saya kasih dalam pengobatan pasien HIV, ngaruh nggak terhadap nilai CD4-nya? Seperti itu. Dari judul mungkin kalian sudah paham nggak maksud saya? Paham ya? Jadi ada pasien HIV yang dapat vitamin C, ada yang nggak dapat vitamin C. Nanti saya bandingkan ini. Kira-kira yang saya kasih vitamin C itu berbeda nggak nilai CD4-nya ini? Jadi nilai CD4 itu semakin besar, semakin bagus. Semakin kecil, semakin jelek. Oke, sampai sana paham ya? Paham. Oke. Nanti mungkin akan ada lagi pertanyaan seperti ini. Ada namanya variabel independen, ada namanya variabel dependent, ada namanya variabel control. Oke. So, di sini yang mana namanya variabel independen atau variabel bebas? Ada yang tahu nggak? Yang mana variabel bebas? Tiga Pak, izin menjawab. Berapa? Nomor berapa? 103. NIM? NIM 103. Oke, 103 silakan. Maaf kalau salah Pak ya. Nggak apa-apa, kita sini diskusi, nggak ada salah, nggak ada benar ya. Variabel bebas itu vitamin C-nya. Oke, vitamin C. Ada punya pendapat yang berbeda? Atau sama semuanya? Sama ya? Sama, Pak. Oke. Udah dapat metode penelitian nggak belum semester ini? Sudah. Oh, udah. Oke, nggak apa-apa. Kalau udah penelitian, saya lebih gampang lagi nih ya. Jadi gini, di sini kan sudah saya jelaskan ya, variabel independen, dependent, control. Ini nama lain independen, variabel bebas. Variabel dependent itu variabel tergantung. Ada namanya variabel kontrol. Nah, kalau independen namanya pemberian vitamin C. Jadi tips untuk mencari variabel independen itu adalah dia pasti akan selalu ada di awal judul. Di awal judul. Misalnya hubungan A dengan B. Yang variabel independennya pastilah A-nya. Nah, sama kayak ini. Pemberian vitamin terhadap nilai CD4 dalam pengobatan pasien HIV. Jadi variabel bebas adalah ini. Pemberian vitamin C. Oke, sampai sana paham enggak? Paham, Pak. Paham ya? Pak. Oke, kalau sudah gitu, kalau variabel dependennya yang mana? Izin menjawab Pak. NIM Oke, silakan. 122. 122.
variabel terdekat atau dependennya itu nilai CD4-nya. Oke, nilai CD4-nya ya. Ini ya, nilai CD4-nya. Ini dependent, artinya variabel tergantung. Di mana nanti variabel ini, bebas ini akan mempengaruhi nilai dari CD4-nya ini. Jadi untuk mencari tahu yang mana variabel independen, dependent adalah ini. Di awal judul itu pasti variabel independen. Setelah kata sambung ini terhadap boleh, dengan boleh, itu pasti variabel dependent. Jangan sampai lupa. Nanti kalian ujian skripsi pasti paling sering tanya nih, yang mana variabel independennya, yang mana variabel dependennya. Oke, jangan sampai lupa ya. Jadi saya kasih tipsnya nih. Bagaimana kita menentukan variabel dependen, bagaimana menentukan variabel independen. Oke, sampai sana paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Bapak. Variabel kontrolnya yang mana? Pasien HIV-nya, Pak. Oke, pasien HIV. Pasien HIV. Apa yang perlu kalian kontrol di pasien HIV ini? Pengobatannya. Pengobatannya apa lagi? Apalagi? Nilai CD4-nya, Pak. Nilai CD4-nya, nilai CD4 awal. Itu maksudnya kan? Iya. Oke, ada lagi nggak? Sebelum dan sesudah pemberian vitamin C mungkin, Pak. Sebelum dan sudah pemberian vitamin C. Yang dilihat apanya? Nilai CD4-nya kan? Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa, saya terima. Apa lagi? Coba bayangkan. Mohon maaf, Pak, dilihat dari judul ini atau secara umum? Dilihat dari judul ini. Nilai CD4 awal, kemudian pengobatannya apa? Apa lagi? Dilihat dari judul ini. Dosisnya apa, Pak? Dosis saya pegang dulu, akan saya jelaskan. Oke, ada lagi nggak? Lagi satu aja. Ada lagi? Tidak ada? Oke, saya bahas sekarang ya. Tadi temannya bilang ya, ada pengobatannya, ada nilai awal CD4-nya, kemudian ada apa lagi tadi itu? Stadiumnya berapa ya. Jadi sini kan saya bahas satu-satu. Apa yang dengan variable control? Itulah variable control itu pasti berhubungan erat dengan sampel. Pernah kan dengar istilah sampel? Pernah, Sudah Pak. ya? Oke, sampel. Jadi ketika kalian ke manusia mengambil sampelnya, akan benar-benar sangat susah untuk mencari sampel yang sama. Dalam artian jenis kelaminnya, kemudian umurnya, lalu apa namanya itu, pekerjaannya, gaya hidupnya, susah ini kalau di manusia. Tapi kalau di hewan coba, gampang kalian. Misal, mungkin yang sudah pernah farmakologi toksikologi mungkin sama Pak Adi dosennya, itu kan udah pernah nih megang mencit mungkin. Nah, kalau mencit kan gampang nih. Misalnya mencit tikus jantan galur wistar A. Jadi kan seragam semuanya. Nah, itulah alasan kenapa sih penelitian lab itu namanya eksperimental. Karena gampang mengontrolnya. Dalam artian tuh semua. Jadi mencit A semuanya. Sampai jenisnya, jenis kelaminnya. Tapi kalau manusia, itu tidak bisa dia. Masih banyak variabel perancunya. Nah, variabel kontrol ini, kita berusaha nih. Bagaimana caranya agar pasien itu atau sampel yang kita pakai itu homogen. Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah nilai awal CD4-nya. Kita cari nih nilai awal CD4-nya yang mungkin 400 atau enggak yang 300. Jadi seragam nih. Kalau yang mau yang 300 sampai 400 semuanya semua 300. Jadi kalau ada nilai CD4 pasien awal adalah
250 berarti nggak bisa jadi sampel ya. Oke, sampai sana paham kan? Nilai awal CD4? Paham, Pak. Paham, Paham Pak. ya? Jadi kalian kasih vitamin C, kita cek nih setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu berapa sih nilai CD4-nya? Tetapkah ataukah ada penurunan kah? Nah, seperti itu. Yang kedua adalah pengobatannya. Jadi kalau misalnya obatnya harus sama nih, misalnya pakai obat A, semuanya pakai obat A ya. Nggak boleh pakai obat AB. Boleh saja pakai obat AB, tapi judulnya berubah nih. Dalam pengobatan pasien HIV dengan menggunakan obat A atau obat A dan obat B. Jadi jelas pasiennya pakai obat apa saja. Yang ketiga adalah stadiumnya. Jadi dalam pasien HIV itu ada namanya stadium 1, 2, dan 3. Yang 3 anggap paling parah nih. Jadi kalian pakai stadium berapa nih? Kalau stadium 2, semuanya stadium 2 ya. Nggak boleh ada lagi stadium 1, stadium 3, nggak bisa itu. Sampai sana paham fungsi variabel kontrol itu? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan enggak mengenai ini? Independen, dependen, variabel kontrol. Ada pertanyaan? Belum, Bapak. Oke, bisa paham semuanya ya? Nah, kita lanjut sekarang. Kita bahas sekarang adalah variabel independennya. Jadi kalau kalian bikin suatu riset seperti ini, kemudian berapa terhadap nilai CD4 dalam pengobatan pasien HIV. Nah, variabel independen tadi kan kalian bilang nih, pemberian vitamin C. Nah, bagaimana cara mengukur pemberian vitamin C-nya ini? Nah, ini yang kalian lihat. Kalian ukur berdasarkan apa? 1, dosis. Mungkin ada yang kasih dosis 50, ada yang kasih dosis 100, ada yang kasih dosis 25. Boleh, nggak apa-apa. Nanti di antara 3 dosis ini yang mana paling bagus? Berbeda nggak? Maksudnya ketika diberikan hasilnya nilai CD4-nya, berbeda nggak antara 25, 50, sama 100? Berbeda, Pak. Nah, siapa tahu itu hipotesis kan? Artinya hipotesis kalau kalian di metodologi pendapat kalian. Siapa tahu nanti nggak berbeda, sama aja. Berarti kalau sama aja, kita kasih dosis kecil, nggak dosis besar. Tapi kalau berbeda, kita kasih dosis besar dia. Seperti itu. Sampai sana paham? Cara ukurnya? Paham, Pak. Itu 1, dosis. Kemudian ada namanya lama pemberian. Lama pemberian itu artinya antara 1 bulan dikasih vitamin sama 2 bulan dikasih vitamin atau sama 3 bulan itu berbeda nggak hasilnya? Jadi gini, misalnya nilai CD4 kalian ukur tiap 6 bulan sekali. Ada yang dikasih bulan pertama aja vitamin C, kemudian ada dikasih 2 bulan, ada yang dikasih selama 3 bulan, ada 4 bulan, 5 bulan. Berbeda kan nilai CD4 nanti? Dapat 2 kalian ukur. Sampai sana paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Yang ketiga nih, jumlah pemberian. Artinya jumlah pemberian itu sehari berapa kali sih dikasih? Mungkin dosis 25 ada yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali, ada yang sehari 3 kali. Kita bandingkan nanti di akhirnya. Berpengaruh nggak terhadap nilai CD4-nya? Coba. Nah, sampai sana paham nggak? Paham. Ini Paham. sudah dapat, kalau mahasiswa S1 skripsi, ini sudah dapat 3 judul kalian. 1, 2, 3. Mungkin teman kalian bikin dosisnya, teman lagi satu bikin lama pemberiannya, teman lagi satu bikin jumlah pemberian. Jadi kalian sekali jalan, bertiga jalan, samaan selesai skripsi kalian. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak mengenai variabel independen? Ini salah satu contoh bagaimana cara ukur variabel di independen vitamin C-nya. Semua paham? Ada pertanyaan nggak? Dari saya belum, Bapak. Oke, boleh saya lanjut? Boleh, Bapak. Oke, sekarang namanya variabel dependent. Tadi saya sebutkan kan nilai CD4. Jadi nilai CD4 ini harus kalian dari dasar teori. Inilah fungsi pentingnya membuat suatu tinjauan pustaka. Jadi dikatakan nilai CD4 yang bagus adalah ketika lebih dari 200 minimal atau sama dengan 200. Dan dikatakan jelek jika kurang dari 200.
Nah, ini kalian pakai acuan ini. Nilai akhir dari pasien HIV-nya. Kalian cek di sini. Setelah 6 bulan, berapa sih nilai CD4 yang dikasih vitamin C sama yang enggak? Nanti akan ketemu nih, oh ternyata berbeda. Misalnya hipotesis kalian atau lainnya, keinginan kalian nih, biar ada vitamin C ini pengaruh nilai CD4, ternyata lebih bagus dia. Nah, ingat, kalau mencari variabel independen nilai CD4 nih, harus berdasarkan dari tinjauan pustaka. Inilah fungsi pentingnya bikin tinjauan pustaka. Jangan nanti kalau kalian bikin tinjauan pustaka, kalian kopas-kopas punya orang. Bukan. Jadi untuk mengukur. Jadi apa yang kalian buat tuh ada dasarnya nanti. Sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Jadi ada gambaran kan kalau kalian ingin suatu penelitian ya. Nah, kemudian tadi sudah ya, jenis obat, karakteristik. Nah, tadi stadium HIV sudah, berapa lama konsumsi obat? Nah, jenis obatnya juga sudah ya. Ini yang agak kalian susah nanti ngontrol ya, karakteristik pasien HIV. Jadi sejenis karakteristik sosiodemografik kalau kalian lihat di jurnal-jurnal itu ada namanya jenis kelamin, umur, gaya hidup. Gaya hidup itu maksudnya gini, ngerokok nggak? Suka minum alkohol nggak? Jadi menyehomogenkan suatu sampel itu sangat susah. Ini fungsi variabel kontrol nih. Jadi biar kalian tahu nih, gimana sih caranya berusaha menghomogenkan. Jadi semakin homogen sampel sekalian, semakin mirip, artinya nanti riset kalian itu semakin berhasil. Tapi ketika semakin nggak homogen sampel kalian, jadi ketika dibawa ke lapangan akan sangat susah sesuai dengan hasil penelitian kalian. Nah, sampai sana paham kan? Paham ya? Ada pertanyaan? Paham ya, Pak. Paham ya? Tapi memang sih kalau penelitian klinis itu sangat susah, benar-benar sangat susah menghomogenkan. Kecuali penelitian lab itu sangat mudah menghomogenkan. Oke, siap boleh lanjut ya? Bisa, Pak. Oke. Sekarang metodologi eksperimental. Di sini saya akan bahas ini rancangannya saja. Ada 4 rancangan, ada namanya pre-eksperimental, ada namanya quasi-eksperimental, ada true eksperimental, yang ketiga namanya faktorial eksperimental. Nah, kira-kira apa sih perbedaan antara keempat hal tersebut? Ada yang bisa menjawab, membantu saya nggak? Atau nggak saya persempit, apa sih bedanya antara pre-eksperimental dengan true eksperimental? Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan. Saya NIM 004, izin menjawab. Perbedaan Oke, dari pre-eksperimental dan kuasi boleh, apa true, Pak? bebas, yang mana maunya? Kalau ketiganya boleh, Pak. Boleh, silakan. Kalau menurut tujuannya, kalau pre-eksperimental itu memperoleh informasi akibat dari suatu perlakuan tanpa melakukan perbandingan. Kalau kuasi eksperimen memperoleh informasi yang merupakan perkiraan dengan cara eksperimen yang tidak memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasi semua variabel yang relevan. Kalau yang true eksperimen menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan perlakuan dan membandingkan hasil dengan grup kontrol yang tidak diberi perlakuan. Oke, 3 menurut ya. tujuannya. Oke. Terima kasih. Ada yang punya pendapat yang lebih sederhana mungkin? Izin mencoba, Pak. Oke, silakan nih berapa? 068. 068. Oke, silakan 068. Kalau dari saya mungkin perbedaannya di antara ketiga ini dari objek penelitiannya itu yang pre-eksperimen itu objeknya hanya terdapat sekelompok eksperimen saja. Kemudian kalau kuasi eksperimen itu dari objek penelitiannya itu kelompok eksperimen dan terdapat kelompok kontrol sama atau dengan posisi yang setara. Kemudian untuk yang true eksperimen itu dari segi objek penelitiannya itu kelompok eksperimennya itu sama kayak kuinasi eksperimen, yaitu kelompok kontrol sama atau setara. Kemudian dari segi pengambilan sampelnya, untuk pre-eksperimen itu sampel tidak dipilih atau dapat diambil secara acak. Kemudian kuasi eksperimen itu
dari pengambilan sampelnya itu menggunakan metode menggunakan random atau secara acak, tidak diperhatikan mengenai aspek kesetaraan dari sampel tersebut. Kemudian kalau true eksperimen itu pengambilan sampelnya itu digunakan dengan eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random, tetapi dalam populasi yang tertentu. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih ya atas masukannya tadi. Jadi saya akan menyederhanakan aja ya, biar kalian gampang mengingatnya. Jadi sebenarnya ini yang namanya metodologi penelitian atau rancangan penelitian itu bebas kalian mau pilih yang mana, asal kalian punya dasarnya. Kenapa sih saya pakai ini? Nah, jadi saya kasih sekarang kesimpulannya. Jadi di sini ada pre-eksperimental, di sini ada quasi-eksperimental. Oke, dua hal ini hampir mirip. Bedanya adalah satu. Kalau pre-eksperimental, dia tidak bisa mengkontrol variabel, tadi saya bilang seperti variabel kontrolnya nggak bisa dikontrol. Contohnya, misalnya gini, saya ingin melihat perbedaan setelah saya kasih materi ini kepada kalian. Jadi saya ingin ukur satu kelas. Saya kasih nanti mungkin ada pretest ya. Setelah saya kasih pretest, saya akan jelaskan materi, saya kasih post-test. Jadi ada pre sama post. Tapi saya nggak bisa menyetarakan sebelumnya. Maksudnya dalam materi ini. Sebelumnya ada yang belajar atau nggak di rumah? Kan saya nggak tahu ini. Jadi saya anggap semuanya sama, padahal berbeda dia. Ada yang udah belajar sebelumnya, atau ada yang ngerplay sebelumnya. Nah, ini saya nggak bisa bedakan. Sampai sana paham nggak mengenai pre-eksperimental? Paham ya? Kalau kuasi eksperimental, itu sama dia, pre sama post juga ada sesudah sebelum, tetapi saya sudah bisa mengontrol sebagian. Dalam artinya seperti sebagian itu. Saya nggak ngasih nyontek kalian semua, jadi yang nyontek saya kasih nilai 0. Otomatis kan di sini nggak ada yang nyontek nih. Tapi saya nggak tahu nih, hari sebelumnya udah ada yang belajar belum? Jadi kan ada dua nih, ada yang belajar ada yang nggak sebelumnya. Tapi yang nyontek saya batasi dia. Nah, jadi sebagian bisa saya kontrol variabel perancunya. Nanti variabel kontrol atau variabel perancu itu hampir mirip namanya compounding. Nah, sampai sana paham nggak? Jadi pre itu variabel kontrolnya saya nggak bisa kontrol sama sekali, saya kasih bebas ya. Antara pre sama post silakan mau nyontek silakan. Yang penting hasilnya kayak gini. Tapi kalau kuasi nyontek dapat 0, otomatis kan nggak ada yang nyontek nih. Tapi saya nggak tahu nih lagi sebagian, udah ada yang belajar belum sebelumnya. Sampai sana paham nggak? Paham? Paham, Pak. Nah, itu bedanya. Jadi pre, variabel kontrolnya sepenuhnya saya nggak bisa kontrol, tapi kalau kuasi, itu saya bisa kontrol sebagian saja. Tetapi kalau true eksperimental, ini lebih ekstrim lagi. Jadi saya kumpulin nih orang-orang yang sama sekali nggak ada belajar. Saya kasih materi farmakoepidemiologi, kemudian saya tes sebelumnya, terus saya kasih materinya, saya kasih post test setelah itu. Jadi kan saya bisa mengontrol variabel kontrolnya. Sampai sana paham? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, untuk faktorial eksperimental nanti di belakang akan saya lebih detail jelasan. Saya kasih contoh. Kalau ini yang faktorial ini agak susah saya jelaskan, tapi ketika saya kasih contoh, kalian pasti akan lebih mudah mengerti. Nanti saya kasih contohin ya. Kita lanjut. Ini desainnya. Ini pre-eksperimental. Ada pre-test. Tapi saya nggak tahu nih. Setelah itu saya kasih perlakuan di sini, di tanda lingkaran ini. Nah, pas saya kasih split test, saya nggak tahu nih, silakan ada yang nyontek, ada yang udah belajar sebelumnya, ada yang nggak belajar. Jadi sampelnya nih beraneka ragam nih. Terus saya kasih materi, saya kasih post test lagi. Bagaimana hasilnya? Otomatis kan hasilnya pasti hasilnya kan benar nggak materi yang saya kasih ini sebelumnya bisa meningkatkan nilainya, atau dia karena dia nyontek, atau karena dia belajar di tempat lain. Sampai sana paham kan? Paham ya? Paham, Pak. Paham ya?
Ini variabel konsolidasi. Kalau kuasi mirip ya, tapi saya batasi. Nggak boleh ada yang nyontek. Keluar hasilnya di sini. Tapi saya juga nggak tahu nih, apakah sebelumnya udah ada yang belajar atau belum. Seperti ini. Nah, penelitian pre-eksperimental dan kuasi eksperimental ini hanya bisa dilakukan ketika jumlah kasusnya sedikit. Jadi misalnya gini, saya punya populasi. Sudah pernah dengar istilah populasi kan di Metopen? Populasi secara keseluruhan. Sudah, Pak. Misalnya 40 orang. Kalau saya seleksi, yang mana belajar, yang mana enggak, kan semakin sedikit sampelnya. Susah jadi bikin eksperimentalnya. Jadi kalau pre-eksperimental dan kuasi eksperimental itu hanya khusus untuk satu, sampelnya sedikit. Jadi sudah dikasih perlakuan, yang udah dikasih tes sebelumnya diambil lagi sampelnya. Jadi istilahnya after before. After berapa, before-nya kapan. Itu kuasi sama pretest. Jadi dia kalau pre sama kuasi ini sampelnya nggak bisa random dia. Karena terbatas jumlah sampelnya karena sedikit. Bedalah dengan true eksperimental. Nah, kalau true eksperimental ini gampang. Yang nggak belajar sama yang belajar, kan dua hal yang berbeda nih. Misalnya nih, pertama saya kasih sampelnya, saya bagi ini ada 10, ada 10. Yang 10 ini, misalnya anggap 10 ini saya cek, saya kasih materi farmakoepidemiologi, yang 10 ini saya kasih materi farmakoepidemiologi. Gimana hasilnya keluar? Atau maksud saya adalah, misalnya contohnya nih, ada pasien, ada sejumlah mahasiswa yang mengalami lapar atau lapar mahasiswanya. Saya kasih permen 10 mahasiswa, saya kasih 10 mahasiswa berikutnya saya nggak kasih permen. Jadi sampelnya berbeda nih, bukan sampel yang sama. Beda dengan kuasi sama pre ini. Kalau pre ini kan sampel sebelumnya saya pakai lagi. Tapi kalau true, saya bedakan sampelnya, ada 10 orang yang saya kasih permen, 10 orang yang nggak saya kasih permen. Setelah makan permen, tambah lapar nggak dia lagi? Atau sudah kenyang nggak sebelumnya? Sampai sana paham nggak? Paham, Pak. Kalau belum paham nggak apa-apa. Kita yang mana belum pahamnya saya jelaskan lagi. Benar paham? Belum, Paham Pak. Ya? Ya kenapa? Tadi saya agak kurang jelas dengar suaranya. Saya ulang lagi sekali. Boleh, Pak. Oke, yang mau diulang yang mana? Yang true atau yang kuasi atau yang pre? Yang mana? Yang true. Oke. Yang true saya ulang ya. Saya kasih contoh misalnya ini. Ada 100 orang. Nah, 100 orang ini dia belum sarapan. 100 orang ini belum sarapan. Nah, dari teori yang ada, maka kekurangan namanya glukosa. Nah, agar dia mendapatkan glukosa yang cepat tanpa harus makan banyak, salah satunya adalah menggunakan permen. Nah, 50 orang saya kasih permen, 50 orang saya nggak kasih permen. Jadi saya lihat hasilnya nanti. Apakah setelah saya kasih permen, dia sudah kenyang belum? Nah, ketika hasilnya, kenyang, atau enggak, ada yang bilang enggak kenyang. Jadi, kalau saya kasih permen ini, hasilnya tuh pasti kan yang enggak saya kasih permen kan pasti tetap, gini tetap dia lapar. Tapi yang saya kasih permen, kan pasti beraneka ragamnya hasilnya. Ada yang lapar, yang masih lapar, ada yang udah kenyang. Nah, itu hasilnya akan saya olah nanti. Kita lihat hasilnya, ternyata permen ini, walaupun saya kasih ke masyarakatnya atau ke pasiennya, ternyata nggak bikin kenyang. Jadi otomatis permen ini nggak ada gunanya. Saya kasih seperti itu.
Jadi saya pecah nih sampelnya 50 orang. Saya kasih permen 50 orang, saya nggak. Beda dengan yang kuasi 50 orang ini saya kasih permen dulu. Belum saya kasih permen, saya hitung nilai laparnya berapa. Kemudian 50 orangnya saya kasih permen lagi. Saya hitung nilai laparnya juga. Nah, sampai sana paham nggak bedanya? Kalau kuasi sampelnya sama dia. 50 orang saya kasih 50 orang, misalnya saya hitung nilai lapar seseorang. 50 orang saya kasih 50 orang saya hitung nilai laparnya. Misalnya laparnya adalah nilai laparnya adalah total 50. Kemudian saya kasih permen dia yang 50 orang yang saya hitung nilai laparnya ini. Berubah nggak nilai laparnya lagi? Seperti itu. Sampai sana paham nggak? Maksud saya? Paham. Paham ya? Jadi kalau kuasi sama pretest eksperimental yaitu sampelnya sama, cuma after sama before aja. Tapi kalau true eksperimental, dia udah dipisah sampelnya, udah dibagi dia. Jadi nggak ada after before, jadi ada kelompok 1 sama kelompok 2. Kelompok 1 saya kasih permen, kelompok 2 nggak saya kasih permen. Nah, true eksperimental ini biasanya sampelnya wajib random. Kenapa random? Jadi semakin di random sampelnya, otomatis variabel kontrol akan semakin gampang dikontrol ini. Semakin gampang homogenitasnya. Beda dengan yang kuasi sama pre. Dia nggak bisa sampelnya random, karena jumlah sampelnya sedikit. Tapi kalau true eksperimental adalah sampelnya banyak, bisa di random dia. Sampai sana paham nggak? Mohon maaf Pak, saya Ya. kurang ngerti tentang sampel random nggak random. Oke, sampel random tuh kayak gini. Jadi ada 100 orang, ya kan? Terus populasinya ada 100 orang. Dari perhitungan sampel, kalian dapatnya 40 dari 100 orang itu. Nah, kalian kan ngambil acak nih. Gimana caranya dari 100 orang itu biar dapat 40 tapi diacak. Biasanya diacak tuh pakai suatu aplikasi. Jadi mungkin diurut ini, absen 1 sampai absen 100. Mungkin setiap absen 1 sampai 100. Mungkin pakai aplikasi ternyata keluar kan nomor-nomornya nih. 40 dari atas mungkin nomor 5, nomor 7, nomor 11, nomor 18. Itu di random namanya. Sampai sana paham? Paham. Kalau belum nggak apa-apa, saya ulang lagi. Saya kasih contoh, pakai contoh yang lain. Benar paham? Boleh contoh yang lain Pak. Oke, saya ulang ya. Jadi gini, kalian kan ada 122 nih. 122 mahasiswa. Kemudian saya ingin milih 40 orang. Saya pakai suatu aplikasi untuk mengacaknya. Kemudian NIM kalian tuh kan akan diurut dari setelah diacak tuh NIM kalian kan diurut nih. Bisa saja NIM 81 duluan. Nomor 2-nya bisa saja NIM 50. Nah, ada 40 ke atas itu saya ambil. Itu namanya di random. Sampai sana paham? Paham, Paham Pak. Pak. Paham ya? Tapi kalau kuasi itu nggak bisa di random dia. Kenapa? Karena jumlah sampelnya kecil biasanya. Susah nyari sampelnya. Makanya nggak usah di random dia. Bisa saja pakai purposive sampling. Mungkin ada populasi misalnya ada 30. Karena sedikit dia, siapa duluan masuk itu kalian pakai sampelnya. Beda sama true eksperimental. Maka dari itu penelitian true eksperimental itulah penelitian yang paling bagus dia. Kenapa? Karena ketika dibawa ke lapangan, hasil penelitian kalian itu mirip dia. Nah, tapi kalau kuasi belum tentu sama hasilnya ketika dibawa ke lapangan. Oke, sampai sana paham? Paham Bapak. Paham ya? Oke. Kemudian ada namanya faktor eksperimental. Ini mirip dengan true eksperimental, tapi ada hal yang perlu kalian perhatikan. Nah, yaitu ada namanya nanti variabel moderator. Nah, variabel moderator ini maksudnya seperti ini. Saya kembali ke judul ya, ke judul riset tadi. Ya, sorry. Nah, tadi kalian kan fokusnya di bagaimana cara mengkontrol dari pasien HIV. Betul nggak?
Betul nggak? Bagaimana cara mengkontrol pasien HIV? Misalnya dari nilai CD4 dari CD4 awalnya kah, stadium berapa kah, obatnya apa saja kah? Betul kan? Iya, Bapak. Nah, ternyata vitamin C ini juga ada karakteristiknya. Apa itu karakteristiknya vitamin C? Meraknya. Betul nggak? Jadi obat yang merah A sama obat merah B itu berbeda nggak nanti? Ngaruh nggak dengan nilai CD4 ya? Nah, siapa tahu ngaruh kan? Kalau dari segi teori kan kayak gitu emang. Kadang merah A sama merah B walaupun sama kandungnya belum tentu khasiatnya sama kan? Nah, ini namanya variabel faktorial eksperimental. Jadi beda dengan true eksperimental. Biasanya true eksperimental itu hanya satu variabel yang teliti, tapi faktorial itu adalah lebih dari satu variabel, misalnya 2. Misal kayak gini jenisnya. Ini kalau kalian memiliki dosis, lama pemberian, jumlah pemberian, ini namanya faktorial eksperimental. Banyak faktor yang kalian teliti. Sampai sana paham? Paham ya? Paham? Paham, Pak. Kalau true cuma satu variabel, dosis saja teliti namanya true eksperimental. Tapi kalau faktorial lu lebih dari satu dia, bisa 3, bisa 4, itu namanya faktorial eksperimental. Tapi keefektifan dari kebagusan dari penelitian rancangan eksperimental ini sama ya antara true sama faktorial. Beda cuma jumlah variabel yang teliti. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Kalau faktorialnya itu variabelnya dapat dikontrol berarti, Pak? Iya, dapat dikontrol, tapi jumlahnya lebih dari satu yang ingin kalian teliti. Misalnya, ada dosisnya, jumlah pemberiannya, ataupun merek vitaminnya. Paham kan? Ya, Sama paham, deh kayak Pak. eksperimental, tapi lebih banyak diteliti. Tapi kalau sepengalaman saya, ketika mengajar mahasiswa S1, jarang ada penelitian eksperimental, karena lama. Itu kendalanya bisa penelitian eksperimental. Satu, lama kendalanya, kemudian sampelnya agak susah. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan enggak? Izin bertanya, Pak. Maksud Oke, dari silakan. variabel di slide ini, variabel moderatornya itu bagaimana nih? Ya kayak ini, biasanya variabel moderator ini dia ada variabel lain. Tadi yang saya kasih contoh yang di judulnya ini. Moderator ini, sampai ini. Jadi kalian sudah ngitung dosis kan? Dosis, lama pemberian, jumlah pemberian. Itu sudah kalian prediksikan. Nah, tetapi kalian lupa nih. Vitamin C juga ada mereknya kan? Itu namanya variabel moderator. Jadi kalian melihat karakteristik dari variabel independen, sudah kalian ukur nih variabel independen dari dosis, jumlah pemberian, tapi kalian lupa nih meneliti salah satunya. Kalian nggak tahu namanya keterbatasan, mungkin keterbatasan jurnal, Pak. Ternyata vitamin C ini ada yang pengaruh juga, kan merah. Jadi merah nggak sama kalian pakai mereknya. Misalnya kalian pakai mereknya Mercy, ada yang pakai mereknya Kimia Farma, kan beda pasti. Atau nggak kalian kasih nih Enerpon C sama Vitalong C, kan beda merek nih. Siapa tahu nanti ngaruh nih dalam aktivitas nilai CD4-nya. Seperti itu. Itu yang variabel moderator. Jadi karakteristik dari variabel independen yang kalian teliti. Sampai sana paham? Ya, paham, Pak. Paham ya? Oke, itu yang susah misalnya. Ada pertanyaan? Bisa saya lanjut lagi? Bisa dilanjut, Pak. Oke. Nah, kira-kira rancangan apa yang cocok untuk penelitian ini? Yang tadi itu. Ada yang bisa menjelaskan nggak rancangan apa? Apakah pre, apakah quasi, apakah true, apakah faktorial eksperimental? Ada yang bisa memberikan pendapat nggak?
Saya butuh 2 orang. Ayo, siapa mau? Ayo. Nggak apa-apa, cuma kasih pendapat aja. Nggak ada salah, nggak ada benar ya. Cuma ngasih pendapat. Siapa mau? Ayo. Supaya tidak banyak menghabiskan waktu. Setelah kalian baca tadi, kira-kira mana yang cocok menurut kalian? Ayo, ada yang bisa nggak? Izin mencoba, Bapak. Oke, silakan. Mohon maaf jika salah. Nggak apa-apa. Mungkin di sini yang saya lihat dari segi pasiennya, jika dikontrol dari segi pasiennya, kuasi eksperimental. Karena di sini kan saya anggap ini dikontrol sebagian. Jadi pasiennya sudah termasuk kontrolnya itu adalah pasien HIV. Tapi tidak diketahui, tidak dikontrol apakah itu pasiennya laki-laki atau perempuan. Mungkin seperti itu. Oke, Terima jadi kasih. ya. Ada punya pendapat. NIM berapa tadi? NIM? NIM 073, Bapak. Oke, 073. Ada punya pendapat berbeda? Ada yang mau mencoba? Nggak apa-apa, salah. Ini pendapat, nanti kan saya luruskan. Ayo, siapa yang mau? Siapa yang mau? Izin mencoba, Pak. Oke, silakan. Jadi kalau menurut saya itu cocoknya di faktor eksperimental, Pak. Jadi kita bisa Oke. tahu, jadi kita bisa mengetahui berbagai macam faktor yang dapat meningkatkan kadar CD4 itu, Pak. Oh, menggunakan vitamin C-nya maksudnya kan? Menggunakan vitamin C-nya untuk nilai CD4-nya. Oke, nggak apa-apa. Faktor. Saya terima ya. Terima kasih, Pak. Oke, jadi begini, saya terima cuma jawabannya. Ingat yang namanya rancangan, kan ini rancangannya kan? Ada rancangannya, ada pre, ada quasi, true, faktorial eksperimental. Jadi, ini bersifat subjektif. Kenapa saya bilang bersifat subjektif? Tergantung seberapa jauh nanti kalian pertaruhkan pendapat kalian. Jadi temannya bilang kuasi eksperimental. Benar, kalau dilihat dari segi kontrolitas dari pasien homogenitasnya. Oke, nggak masalah. Karena pada hasilnya adalah akhir nilai angka yang keluar. Sedangkan tadi teman itu menjadi faktorialnya karena banyak vitamin C yang akan diteliti. Boleh, nggak apa-apa. Asal ingat ketika nanti ditanya jawabannya, itu kenapa sih milih ini? Kalian bisa kasih alasan saya adalah ini. Karena namanya rancangan itu hanya membantu bagaimana kalian menjawab dari hipotesis kalian nanti. Oke, sampai sana paham ya? Paham kan? Paham, Pak. Paham ya? Asal bisa menjelaskan gitu ya, Bapak? Asal bisa menjelaskan, itunya. Karena yang namanya rancangan itu biasanya bersifat subjektif. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Kita lihat dari sisi mananya. Tadi ada yang lihat dari sisi variabel kontrolnya biar homogen semuanya. Karena ini nggak bisa homogen. Gimana caranya homogen kan? Kalau ada laki-laki, ada perempuan. Nah, seperti itu. Jadi kan agak susah nih. Apalagi nanti jumlah pasien HIV-nya sedikit ternyata di rumah sakit A-nya. Nah, mungkin kalian pakai true eksperimental, pakai kuasi jadinya. Kemudian di rumah sakit lain banyak jumlah pasien HIV-nya. Bisa kalian pakai true eksperimental. Karena bisa kalian random dia sampelnya. Oke, sampai sana paham kan? Ada kelebihan kekurangan tergantung dari tempat penelitian kalian nanti. Paham? Bapak, kalau misalnya kita bilangnya itu gabungan dari eksperimental gitu boleh? Atau Gabungan memang harus satu? Bang. Misalnya kita sebutkan itu tadi kita lihat dari sudut pandang yang misalnya dari pasien kita sebutkan kuasinya, terus nanti kita bilang lagi
dari faktornya itu jadinya dari faktor itu tuh jadinya kayak berhubungan gitu eksperimental itu apakah boleh atau memang kita harus satu saja Satu aja. menyimpulkan? Karena Oh, gini, satu saja. satu aja. Karena gini, ada yang mau di random atau enggak sampelnya. Contohnya ya, kalau di random, pakailah true atau faktorial eksperimental. Tapi kalau nggak di random, pakailah kuasi atau pre-eksperimental ya. Nah, tergantung kalian sekarang lagi, bilang kapan sih saya pakai random atau enggaknya? Ketika jumlah sampel saya sedikit, jangan pakai random. Kurang sampel kalian nanti jadinya. Tapi kalau banyak jumlah sampel kalian di tempat penelitian kalian, silakan pakai true eksperimental. Tapi ingat, yang namanya true eksperimental itu lebih bagus ketimbang kuasi ataupun pre-eksperimental. Karena ketika di lapangan, ketika dibawa ke lapangan nanti hasil penelitian kalian tuh sama hasilnya. Nggak beda jauh gapnya. Oke, sana paham ya? Ya, paham Bapak. Terima kasih. Paham ya? Tergantung dari tempat penelitian kalian lihat ya. Apakah banyak? Makanya saya bilang pentingnya ketika kalian bikin suatu riset, jangan bikin judul dulu. Tanyain dulu dari tempat penelitian kalian itu apakah banyak nggak sampelnya? Biar nggak rugi kalian bikin. Ternyata setelah kalian bikin riset capek-capek, sedikit sampelnya, salah kalian jadinya kan? Oke, sana paham ya? Ada pertanyaan lain nggak? Dari saya belum, Bapak. Yang lain ada pertanyaan? Paham Dari semuanya? saya belum ada, Pak. Oke, paham ya semuanya? Kalau tidak paham, ini kesimpulannya, ingat bisa dibaca ya. Kalau pre sama kuasi itulah sedikit sampelnya, tapi variabel kontrolnya susah diatur jadinya. Tapi kalau true sama faktorial itu sampelnya banyak, variabel kontrolnya mudah diatur. Dan hasilnya lebih bagus. Oke, ini kesimpulannya. Oke, ini ada quiz dari saya. Silakan ya dibuat, nanti saya chat lewat Telegram ya.